Bayangkan sebuah rumah tua, berdiri di pinggiran kota sejak era 90-an. Jendelanya pecah, cat dinding terkelupas, dan di dalamnya seolah waktu berhenti. Malam itu saya datang bukan hanya sebagai seorang reporter, tetapi juga sebagai seorang saksi. Saksi dari cerita-cerita yang selama ini hanya dianggap rumor. Namun percayalah, ketika saya menapakkan kaki di depan pintu rumah itu, semua rumor itu berubah menjadi kenyataan. Nama saya Arif, seorang reporter independen. Channel saya kecil, hanya beberapa ratus penonton yang setia menunggu setiap unggahan saya. Tapi malam itu saya memutuskan untuk meliput sesuatu yang selama bertahun-tahun dibicarakan warga rumah tua di Jalan Sawo. Sebuah bangunan yang konon menjadi tempat hilangnya dua keluarga di tahun 90-an. Laporan warga mengatakan, setiap kali ada orang nekat masuk ke sana, ia akan merasakan kehadiran yang bukan milik manusia. Suara tangisan anak kecil, langkah kaki di lantai kayu yang sudah lapuk, bahkan ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berjalan di lorong. Saya datang dengan kamera sederhana, recorder suara, dan senter. Itu saja. Begitu kaki saya menginjak halaman rumah itu, udara terasa berbeda. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti menusuk tulang. Saya sempat berpikir mungkin ini hanya sugesti, tapi ketika angin berhenti berhembus, dan saya masih merasakan bulu kuduk saya berdiri, saya tahu ini bukan hal biasa. Saya membuka pintu rumah yang sudah rapuh. Suaranya berderit panjang. Di dalam debu menempel di setiap sudut. Foto keluarga masih tergantung di dinding. Wajah-wajah mereka buram dimakan waktu. Ada seorang ayah, seorang ibu, dan dua anak kecil. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Yang jelas, rumah ini ditinggalkan tanpa jejak. Recorder saya menangkap sesuatu. Ketika saya memutar ulang rekaman, terdengar samar suara anak kecil berkata, "Papa, jangan tinggalkan aku." Saya berhenti, jantung saya berdetak kencang. Apakah ini hanya suara bocor dari luar? Tidak mungkin. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, dan rumah ini terletak jauh dari pemukiman. Saya melangkah ke ruang tamu. Ada sebuah kursi goyang, dan tanpa ada angin, kursi itu bergerak pelan. Jadi saya mencoba berpikir logis. Mungkin ada tikus, mungkin lantainya tidak rata. Tapi saat itu, saya mendengar suara napas berat di belakang saya. Saya menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun kursi itu berhenti bergoyang, seakan-akan sesuatu baru saja bangkit dari sana.
Sebelum datang, saya sempat berbincang dengan Pak Darto, seorang warga yang sudah tinggal di daerah itu sejak muda. Dia mengatakan, Mas, dulu keluarga yang tinggal di rumah itu orang baik. Mereka nggak pernah macam-macam. Tapi suatu malam, semuanya hilang. Tetangga dengar jeritan. Tapi ketika didatangi, rumah itu kosong. Cuma ada pintu terbuka dan lampu masih menyala. Polisi datang, gak ada jejak, gak ada darah, gak ada barang hilang, gak ada apa-apa. Kayak ditelan bumi. cerita itu membuat saya sadar. Rumah ini bukan sekadar bangunan kosong, ia menyimpan sesuatu. Sesuatu yang mungkin tidak ingin diganggu. Saya naik ke lantai 2. Tangga kayunya berderit. Setiap langkah terasa semakin berat. Di salah satu kamar saya melihat boneka beruang tergeletak di lantai. Matanya hilang satu. Ketika saya mengangkatnya, saya mendengar bisikan langsung di telinga saya. Balikin ke tempatnya. Saya terkejut dan menjatuhkan boneka itu. Recorder saya merekam suara itu dengan jelas. Saya tahu saya tidak sendirian. Lampu senter saya tiba-tiba redup, hanya menyala samar. Dan di ujung lorong, saya melihat sosok seorang perempuan, rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri diam. Saya mencoba bicara, "Siapa kau?" Tapi ia tidak bergerak, tidak menjawab. Lalu dalam sekejap, hilang. Saya berlari turun, napas tersengal. Namun ketika sampai di pintu depan, pintunya terkunci rapat. Padahal saya ingat jelas, pintu itu tadi terbuka. Saya mencoba menarik gagang pintu dengan tenaga penuh. Tidak bisa. Lalu, saya mendengar sesuatu. Dari arah ruang tamu, suara kursi goyang, bergerak lagi. Tapi kali ini, tidak sendirian. Banyak langkah kaki, seperti satu keluarga, berjalan perlahan mendekat. Recorder saya terus merekam. Suara itu semakin dekat, dan sebelum semuanya benar-benar jelas, kamera saya mati, video saya terhenti. Dan sampai hari ini, saya sendiri tidak pernah tahu apakah yang saya dengar malam itu adalah keluarga yang hilang atau sesuatu yang lain. Yang jelas, rumah itu masih berdiri sampai sekarang, dan siapapun yang lewat masih bisa mendengar suara-suara itu.